المرسلين ولا أولى وشهد وصلي وصحبه والكرام ربي ورحمه الله وبركاته ولا رسولنا ربي اللهم اللهم صل على القاسم الهازم إلى ربي على محمد حسين سيدنا رحمه الله تعالى ونفع بعلومه آمين. شاء الله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti sampai jam berapa? Jam 9. Oke. Ya, enggak sampai jam 9. Nanti secukupnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Ini semua dari Jawa. Ada yang tidak bisa bahasa Jawa? Ada. Dari mana, Mbak? Berbus masa nggak bisa Jawa? Sunda. Ya udah, berarti saya pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi untuk mukadimah saya baca ala-ala Jawa dulu karena mungkin banyak yang dari Jawa ya, biar tradisi pesantrennya dapat. Tapi mungkin ada sedikit beda dengan Sunda tentunya ya. Waduh, tidak apa-apa. Dengerin aja, nanti lama-lama juga paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Kitabut Thaharati utawi iku kitab nerangake sesuci. Sesuci itu bebersih, bersuci. Al-miyah. Al-miyah utawi pira-pira banyu alati. Ini tak baca cepat, nanti yang penting penjelasannya ya. Al-miyah utawi pira-pira banyu alati kang utawi al-miyah iku ya juzu menang apa ada diru sesuci biha kelawan almiyah iku satu miyahin itu pira-pira banyu ma'ul sama iswiji rupane banyu langit, maksudnya banyu langit itu banyu yang turun dari langit, air hujan. Wa ma'ul bahri lan banyu segoro banyu laut. Wa ma'ul nahri lan banyu bengawan, banyu sungai. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumberan. Wong Jawa ngarani tok sumber. Wa ma'ul thalji lan banyu es, banyu salju. Wa ma'il bi'ri lan banyu. Wa ma'ul bardi lan banyu embun, banyu adem. Adem di pagi hari berarti embun. Cumal miyah nuli utawi pira-pira banyu iku ala arba'ati aqsamin ing atase papat pira-pira bagian. Tahirun suci, banyu suci, mutahirun kang nyucikake, kaya makruhin kang ora den makruhake, apa istiqmaluhu gunakake tahir mutahir. Wa huwa utawi tahir mutahir iku alma'u banyu almutrak kang mutrak. Wa tahirun nomor 2, wa tahirun lan banyu suci mutahirun kang nyucikake makruhun kang den makruhake, apa istiqmaluhu gunakake tahir mutahir makruhun atau alma atani. Wa huwa utawi tahirun mutahirun makruhun istiqmalu iku alma'u banyu al-musammas, namane jenenge banyu musammas. Alma'u al-musammas, banyu musammas. Musammas itu artinya kana srengenge, banyu sing dipanasake nganggo srengenge. Wa tahirun lan banyu kang suci, ghairu mutahirin kang ora bisa nyucikake li maring liyane tahir. Wa huwa utawi tahir ghairu mutahhir li ghairihi iku alma'u banyu almustamal kang wis dinggo. Wal mutahhiru lan banyu kang wis owah bima kelawan barang khalatahu kang nyampuri ing ma minat tahirati saking perkara suci. Wa ma'un najasin lan banyu najis. Wa huwa utawi ma'un najasin allazi kang utawi huwa halak kang campur atau kang kenani fihi ing dalem ma'un najasin
apa najasatun najis. Wa huwa utawi banyu ma'un najasin iku dunal kulataini banyu kurang rong kulah. Au kana utawa ana apa mak iku kulataini rong kulah fatahu ya rono lidati owah. Wal kulatani utawi rong kulah iku khamsumi'atin ritlin 500 kati iki ora jenenge. Ana carane iki wadah banyu ngene. Dompet wadah banyu. Jenengan pernah lihat apa film-film kolosal zaman dulu kan kadang dia pergi menggunakan apa yang terbuat dari kulit itu isinya banyu, isinya air. Kalau tentara masih menggunakan itu TNI. Bebal bahdadi bil bahdadi kelawan ukuran kadene wong Baghdad takriban hali kira-kira fil asahi miturut ing dalem kaul kang asah. Ini penjelasan tentang air, gitu. Air. Jadi ada suatu kaidah di mana hadis ya hadis. Jadi sesuatu yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Maksudnya air ya, air yang turun dari langit atau muncul dari bumi itu disebut dengan ma'ul mutlaq, yang masih asli. Dan air yang bisa digunakan tadi ada 7. Berarti kan air yang turun dari langit berarti an-nazil minas sama, berarti kan al-matar, air lampau, air hujan. Baik hujan itu deras ataupun hanya gerimis, itu air. Pokoknya air kalau turun dari langit itu disebut air mutlaq. Nah, di pembagian air seperti itu namanya. Kemudian air sungai, air laut, air rawa, air bendungan sama saja. Kemudian air sungai ya, atau air yang rasanya tawar yang mengalir. Kemudian air sumur, air mata air, kemudian air salju yang ada di kutub, kemudian air embun. Ketujuh ini disebut air mutlaq. Jadi tumbal miyau ya kan, ala arba'ati aqsamin. Air tadi ketujuh air itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah suci pada zatnya dan bisa mensucikan untuk yang lain. Dia suci bisa mensucikan, tahir mutahhir. Tahirun bi nafsihi, mutahhir li ghairihi. Suci zatnya dan juga mensucikan untuk yang lain. Lah air yang macam pertama ini disebut air mutlaq yang 7 tadi. Air mutlaq itu air yang masih murni, air yang masih asli. Kalau itu air hujan maka itu masih murni air hujan, ya kan? Belum dicampur dengan yang lain. Kalau itu air sumur maka murni air sumur meskipun berpindah tempat. Misalkan jenengan ngambil air dari sumur pakai pipa atau pakai nimba, itu narik timba, kemudian masuk ke ember. Kemudian di ember itu embernya bersih, air itu tidak tercampur dengan apapun, ya kan? Belum dimasak, ya kan? Belum dimasak, misalkan belum dikasih kopi atau belum dikasih gula, belum dikasih teh, misalkan masih murni meskipun itu sudah tidak di sumur tapi sudah di ember, itu tetap dikatakan ma'ul fi'ri. Tetap air itu mutlaq karena masih suci. Sama misalkan air hujan, ada hujan deras, kemudian jenengan naruh ember di teras, airnya penuh, ya tetap itu disebut air hujan karena masih asli meskipun sudah berbeda tempat dan sudah pada tempat yang berbeda. Kemudian air sungai, air yang mengalir, kali, kalau orang Jawa mengatakan kali. Kemudian air mata air, sumber mata air yang muncul dari tanah, salju, es, baik salju dalam pengertian yang ada di kutub seperti salju atau es. Misalkan jenengan punya air dalam plastik, ya kan, tapi air itu memang betul-betul suci ya, suci dan mensucikan, kemudian masuk ke freezer berubah bentuk jadi es, itu tetap suci mensucikan. Nah, ini namanya air mutlaq. Nah, selama tidak berubah, kan itu
selama tidak berubah. Nanti perubahan itu nanti bisa mempengaruhi status air, nanti penjelasannya di bawah. Ini kita pada air yang pertama, suci dan mensucikan, yaitu air mutlak yang masih asli murni, sebagaimana tadi jumlahnya ada 7. Yang kedua, air itu suci, tahir mutahhir, ghairu makruh. Yang pertama tadi tahir mutahhir, ghairu makruhin, ya. Suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Yang kedua, air suci, tahir mutahhir, mensucikan, makruhun istiqmalu, apabila digunakan untuk bersuci, bahkan tidak hanya bersuci. Kalau di dalam Fathul Karimnya itu makruhun istiqmalu bil badan, la fi taubi, digunakan untuk badan, meskipun bukan untuk bersuci, itu tetap makruh. Dia suci, bisa mensucikan, tapi penggunaan air itu makruh meskipun bukan untuk bersuci, apalagi untuk bersuci, kan gitu. Yaitu air musammas. Air musammas itu adalah al-musaffan bi ta'thiri syamsi, begitu. Menurut Fathul Karimnya kan gitu. Air yang dipanaskan dengan sinar matahari, ya kan? Dengan pengaruh matahari. Dan itu berada pada suatu inak. Inak itu wadah, tempat, bisa mangkok, bisa piring, bisa ember, terus pokoknya inak itu tempat apa saja. Misalkan jenengan karena dingin, ya misalkan dingin, mengeluarkan ember, diisi air kena matahari biar hangat. Nanti setelah hangat digunakan untuk wudhu atau untuk mandi, karena memang dasarnya gas kompornya habis misalkan, atau pemanas kamar mandinya habis, kehabisan listrik atau kehabisan gas misalkan. Solusinya misalkan dia ambil air di ember kemudian dipanaskan, maka kemudian air itu kan hangat, lama-lama kan jadi hangat. Nah, air yang hangat karena sinar matahari ini hukumnya makruh. Makruh itu ya sebenarnya masih bisa digunakan untuk bersuci, tapi makruh itu tidak disukai saja, karena dikhawatirkan akan berakibat pada penyakit kulit, mungkin panu, ada urat, gatal dan sebagainya gitu. Tapi kalau air itu memang murni terkena matahari secara alamiah, tidak kita masukkan ke dalam inak wadah tadi, maka ini tidak makruh. Bedanya di situ. Misal jenengan main-main ke sawah misalkan. Wah, di sawah itu misalkan pas musim tandur, ya, nanam padi. Itu kan mesti airnya banyak itu, ya. Kena matahari siang-siang, mau sholat, ya. Mau sholat, di situ ada gubuk misalnya, sudah tinggal butuh air sawah hangat misalkan, atau bahkan bisa jadi sedikit panas, itu tidak apa-apa dan tidak makruh selama air itu memang suci, ya. Dia memang air itu karena banyak dan kita pastikan suci dan mensucikan, maka tidak apa-apa. Tidak usah pulang ke rumah dulu misalkan karena mengejar waktu sholat, ambil saja air sawah itu digunakan untuk wudu dan seterusnya, kemudian sholat. Dan itu tidak makruh karena memang itu terjadi secara alami. Kalau alami tidak makruh. Tapi kalau yang makruh itu kita sediakan wadah, ember atau mangkok, kemudian kita sengaja taruh di tempat panas, kemudian air itu menjadi hangat, itu yang disebut musammas. Kemudian ada pengecualian di dalam mayoritas ulama Syafi'iyah. Pengecualiannya adalah apabila wadah itu terbuat dari nuqadain. Nuqadain itu emas atau perak. Kalau emas dan perak maka tidak dimakruhkan. Ini menurut mayoritas ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Pun demikian menurut Imam Nawawi. Nah, ini di penjelasan Fathul Karimnya ada. Menurut Imam Nawawi ini salah satu ulama yang menjadi, ya kalau bahasa sekarang ya penggedenya lah, pembesar mazhab Syafi'i itu termasuk Imam Nawawi.
Karya-karya Imam Nawawi banyak sekali baik dalam fikih maupun hadis. Ya, jangan sudah tahu lah siapa Imam An-Nawawi. Kalau menurut Imam An-Nawawi tidak dimakruhkan secara mutlak, baik itu musammas karena tadi dengan wadah tadi, baik wadah itu dari emas perak atau bukan perak. Terus pokoknya kalau An-Nawawi itu mutlak tidak dimakruhkan. Yang memakruhkan hanya mayoritas mazhab ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Dan jenengan mau pakai yang mana monggo. Jadi khilaf di dalam satu mazhab itu biasa. Tapi ketika khilaf dalam satu mazhab itu larinya tidak jauh-jauh amat. Pak boleh sama makruh itu kan, makruh itu pun juga masih boleh kan. Jadi tidak sampai boleh dengan haram, apalagi wajib dengan haram itu tidak mungkin. Hanya boleh, artinya boleh dengan tidak makruh. Yang kedua boleh tapi dimakruhkan. Nah, mau ambil yang mana itu ya silakan gitu. Tapi kita fleksibel saja lah. Kita nggak usah mempersulit karena fikih itu luas, banyak pilihan selama masih dalam koridor mazhab. Jangan kalau pas dingin banget, misalkan mau masak air gasnya habis, ya tinggal aja misalkan mengeluarkan ember isi air biar ada itu tidak masalah. Toh itu hanya seandainya makruh itu masih tidak terkena dosa. Kemudian yang ketiga, tahir ghairu mutahhir li ghairihi. Kalau yang 1, 2 tadi tahir mutahhir. Yang nomor 3 tahir ghairu mutahhir. Jadi suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tidak bisa mensucikan. Maksudnya tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik untuk wudu maupun untuk mandi ataupun untuk menghilangkan najis. Gitu. Menghilangkan najis itu ya misalkan habis pipis, habis PAB atau terkena najis kakinya, tangannya, ya artinya tidak bisa untuk digunakan untuk menghilangkan najis. Macam air yang ketiga ini disebut air mustakmal. Mustakmal itu artinya sudah dipakai. Sudah dipakai untuk apa? Fi raf'i hadatsin au izalatin najasin. Untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil besar, mandi atau wudu, atau untuk menghilangkan najis. Nah, ini yang kemudian perlu difahami, ya, perlu difahami. Raf'u hadatsin fi raf'i hadatsin, untuk mengangkat hadas. Sekarang saya coba bertanya, sunnahnya, kita wudu dulu, kita coba wudu saja. Wudu itu misalkan basuh muka, wajah, itu berapa kali? 3. Kalau 1 kali cukup enggak? Cukup. Kenapa 3? Karena 3 ya sunnah. 3 itu sunnah. Artinya kalau sekali ini sudah sempurna, maka yang kedua dan yang ketiga itu kan tambahan, dan tambahan itu kan sunnah, ya kan? Baiknya 3 karena ganjil. Nah, tambahan ini disebut mengangkat hadas atau tidak? Tidak. Ayo, mengangkat atau tidak? Tidak. Sekarang gini, sekarang saya tanya lagi. Misalkan jenengan wudu, pertama sudah sempurna, kedua air yang netes dari basuhan kedua ini kemudian jenengan kumpulkan, ini mustakmal atau tidak? Mustakmal. Kenapa mustakmal? Karena sudah dipakai untuk kan ketetesan. Tapi basuhan kedua loh, basuhan kedua ataupun ketiga, Tidak apa-apa. mustakmal atau tidak? Tidak. Ayo, mustakmal? Mustakmal. Kenapa mustakmal? Karena sudah digunakan untuk Saya ulangi ya. Yang dikatakan raf'u hadatsin itu adalah ketika basuh untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas itu sebenarnya sekali sudah cukup, yang penting sudah sempurna. Jadi misalkan wajah, nanti di bab wudu itu kan ada batasan wajah. Misalkan dari atas tumbuhnya rambut, bawah habisnya permulaan dagu, habisnya dagu ini kemudian telinga kan, dari daun telinga
sekali jenengan ambil langsung diratakan semua, ya kan? Ratakan semua, itu kan baru sekali. Ini yang disebut dengan raf'i hadas. Kemudian ambil lagi pakai kan atau pakai caukan kedua. Yang kedua ini raf'i hadasin atau tidak? Tidak. Apalagi yang ketiga. Pun demikian nanti dengan tangan, kaki dan yang lain. Kalau mandi ya seperti itu, kan itu. Maka raf'i hadasin itu adalah yang pertama kalau itu sudah sempurna. Tapi kalau pertama belum sempurna berarti yang kedua. Dua belum sempurna baru yang ketiga. Maka misalkan sekali tapi baru dapat depan sini, kan sini belum, berarti kan belum sempurna. Ambil lagi baru menyempurnakan. Berarti 1 dan 2 ini dikatakan raf'i hadas. Pun demikian misalkan baru yang ketiga kok baru sempurna, maka 1, 2, 3 dianggap raf'i hadas. Maka jenengan naik wudu itu biasakan sekali itu sudah sempurna. Yang kedua